Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai analisis eksternal. Di sini yang dilakukan adalah mengevaluasi dari lingkungan eksternal di sekitar perusahaan. Oke, yang pertama dibuka oleh sebuah quote dari Charles Darwin. Dikatakan bahwa bukan yang terkuat, bukan spesies yang terkuat maupun yang terpintar yang dapat survive, tapi yang dapat survive adalah yang paling responsif terhadap perubahan. Ini makanya kita bahas beberapa kelebihan atau manfaat atau kegunaan dari melakukan asesmen eksternal atau audit eksternal. Oke, di sini audit eksternal, external strategic management audit, itu juga bisa disebut dengan scanning lingkungan, environmental scanning, atau industri analisis. Ini sama, ini sebutan untuk melakukan audit secara eksternal. Oke, next. Yang dilakukan di dalam audit eksternal atau assessment eksternal itu adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor di luar kontrol dari perusahaan. Jadi faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan itu yang diidentifikasi dan juga dievaluasi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah peningkatan kompetitif atau persaingan asing. Nah, ini tidak dapat dikontrol oleh perusahaan karena pertumbuhan perusahaan pesaing itu tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Kemudian populasi ini juga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian society tidak dapat. Kemudian traveling dan juga volatilitas harga saham. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh sebuah perusahaan. Makanya dilakukan audit secara eksternal. Oke, next. Tujuannya melakukan audit eksternal adalah yang pertama untuk bisa mendapatkan gambaran peluang yang dapat menguntungkan perusahaan. Kemudian juga bisa mengetahui ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Sehingga ketika diketahui peluang dan ancaman, manajer dapat lebih bersiap-siap. Ketika ada peluang, nanti manajer bersiap-siap apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, termasuk ketika ada ancaman, sudah ada rencana untuk menghindari ancaman tersebut. Oke, di sini faktor-faktor yang membentuk pilihan dari strategi perusahaan ada dua, dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal bisa dilihat dari sosial, politik, regulasi, kemudian peluang, ancaman. Dari segi internal bisa dilihat dari kekuatan, sumber daya, kapabilitas, kelemahan, kemudian budaya perusahaan, dan lain-lain. Nah, dari faktor eksternal dan internal ini nanti dibuatlah sebuah alternatif strategi, kemudian dibentuklah sebuah strategi. Ini yang membentuk pilihan-pilihan dalam strategi perusahaan. Oke, next. Kemudian ada 7 pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh perusahaan. Ini untuk menentukan ya. Yang pertama adalah dari segi dominan di industri, posisinya seperti apa, kemudian seberapa kuat level persaingannya terhadap perusahaan pesaing, kemudian apa saja faktor-faktor yang mendorong perubahan industri dan apa saja dampak yang mempengaruhi, kemudian posisi pasar saat ini sedang berada di mana, kemudian apa yang dilakukan perusahaan ke depannya, kemudian juga faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi kesuksesan ke depannya seperti apa, dan lain-lain. Jadi ini
beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh perusahaan. Oke, kemudian tujuan dari analisis eksternal, yang pertama untuk mengidentifikasi opportunity dan threat, tadi sudah dijelaskan juga ya. Kemudian untuk menguji major change. Nah, ini yang bisa jadi terjadi sehingga nanti akan mempengaruhi bisnis perusahaan. Kemudian untuk menganalisis aktivitas dalam struktur industri, pasar, dan para pesaing, untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi saat ini, dan untuk menentukan faktor sukses atau critical success factor yang dibutuhkan untuk beroperasi dalam lingkungan tersebut. Nah, ini tujuan melakukan analisis eksternal atau audit eksternal tadi ya. Oke, next selanjutnya adalah konteks strategi. Ini ada sebuah gambar. Di sini dijelaskan dilihat dari konteks internasional dan nasional, kemudian industri, organisasional, dan manajer. Konteks internasional bisa dilihat dari faktor global, PST, politik ekonomi sosial teknologi, lingkungan natural, kemudian demografi. Kalau dari segi konteks industri bisa diakses dengan menggunakan Five Force Porter, kemudian bisa juga dengan analisis pelanggan dan juga pesaing. Oke, next kemudian adalah hubungan antara faktor eksternal dan juga organisasi. Nah, ini dari segi faktor eksternal ya, di kolom yang biru ini. Faktor pendorongnya bisa dari segi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan alam, kemudian politik, hukum, pemerintahan, kemudian dari faktor teknologi juga bisa, dan juga kompetitif. Ini nanti akan mempengaruhi kompetitornya, supplier, kemudian distributor, pelanggan, bahkan ke karyawan, dan lain-lain. Kemudian dari sini akan diketahui kira-kira perusahaan itu punya peluang apa dan apa ancaman yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah, ini faktor pendorong yang mungkin mempengaruhi terhadap opportunity dan juga threat yang akan dihadapi oleh perusahaan. Oke, selanjutnya adalah ini yang dilakukan di dalam audit eksternal, mulai dari mengumpulkan datanya, mengasimilasi, sampai terakhir mengevaluasi. Intinya adalah nanti akan dihasilkan sebuah gambaran kira-kira faktor-faktor apa yang paling penting dari segi eksternal perusahaan. Oke, next kemudian adalah analisis PST. Ini juga sudah sering ya dibahas. PST atau politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi ini salah satu tools untuk mengakses secara eksternal. Politik itu bisa dari legislasi, kebijakan pemerintah, kemudian dari segi ekonomi itu tingkat bunga, kemudian juga tingkat pengangguran, kemudian sosial dari demografi, dan lain-lain, teknologi dari segi kualitas, dan juga produk life cycle. Ini analisis PEST yang dilakukan. Oke, kemudian faktor pendorong ekonomi bisa dilihat dari GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto ya. Ini untuk menghitung pendapatan nasional. Kemudian bisa dilihat dari tren nilai dolar, kemudian nilai tukar dolar gitu ya. Kemudian level atau tingkat pengangguran juga bisa dilihat. Kemudian kalau dari segi sosial, budaya, demografi, dan juga lingkungan, itu dampaknya terhadap produk, service, pasar, dan juga customer. Oke, selanjutnya dari segi politik atau pemerintahan juga, di sini beberapa peluang ancamannya bisa dilihat. Ada kebijakan-kebijakan, baik itu antitrust, ini seringnya dipahami sebagai kartel ya. Jadi kebijakan mengenai kartel, kemudian tax atau pajak, aktivitas-aktivitas lobbying, kemudian juga hukum-hukum terkait dengan paten. Nah, ini paten, hak cipta, dan lain sebagainya itu sudah pernah juga disinggung. Ini yang mempengaruhi dari segi politik. Kemudian
Nah, ini juga masih sama ya. Intinya adalah kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian faktor pendorong selanjutnya yaitu teknologi. Kebanyakan dipengaruhi oleh internet ya, dan juga teknologi-teknologi yang berkembang. Jadi ini bisa juga mendorong peluang ataupun malah justru ancaman untuk perusahaan. Ya, kemudian faktor pendorong selanjutnya yaitu kompetitif. Nah, di sini yang dilakukan adalah mengumpulkan dan mengevaluasi data dari kompetitor. Jadi kita caranya adalah dengan melakukan benchmark. Ya, sering dengar dengan kata-kata benchmark. Nah, itu untuk mengukur dan juga mengevaluasi kompetitor itu sekarang sudah berada di level mana, size-nya seperti apa, pergerakan ke depannya bagaimana, itu dikumpulkan datanya, kemudian dievaluasi. Oke, nah ini juga beberapa poin dalam mengidentifikasi ya, ketika melakukan benchmark yang dilihat kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, tujuan, strategi dari si pesaing atau rival. Nah, ini yang di daftar, kemudian dibuat daftarnya, kemudian dievaluasi. Oh, pesaing A kekuatannya ini, kelemahannya ini, kita bisa mengambil peluang seperti apa gitu. Jadi lebih siap. Oke, kemudian ini juga masih sama ya. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan benchmark kepada kompetitor tadi. Kekuatan mereka seperti apa, kelemahan mereka seperti apa, respon terhadap variabel-variabel eksternal ya di luar perusahaan itu seperti apa. Kemudian alternatif strategi yang mereka lakukan seperti apa. Nah, ini dijadikan dasar untuk mengevaluasi atau melakukan benchmark terhadap perusahaan kompetitor. Ini juga lanjutannya positioning dari produk kita, kemudian kekuatan dalam memasuki sebuah industri, nanti kaitannya dengan Five Force Porter ya. Ini ketika sebuah industri itu mudah untuk dimasuki oleh pendatang baru, itu nanti dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian posisi saat ini untuk perusahaan kita di industri itu di mana, kemudian sales dari kompetitor itu sejauh apa, kemudian ancaman barang pengganti. Nah, ini juga harus dievaluasi. Jadi ini banyak kaitannya dengan Five Force Porter. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, nah ini Five Force Porter, masih ingat ya, sudah banyak, sudah di beberapa mata kuliah dijelaskan tentang Five Force Porter. Ada potensi pemain baru, kemudian bargaining power customer, kemudian ancaman barang pengganti, dan juga bargaining power dari supplier. Nah, ini kita bahas satu persatu ya, secara singkat. Oke, ini beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya persaingan di antara beberapa perusahaan. Mulai dari jumlah perusahaannya, jadi semakin banyak, semakin mudah untuk masuk ke suatu industri, maka otomatis jumlah pesaingnya itu akan semakin banyak. Kemudian size, meskipun sama-sama di satu industri yang sama, tapi bisa dibedakan size-nya, pemain besar, pemain kecil. Nah, ketika size-nya itu semakin banyak, gitu. Jadi contoh misalnya yang bergerak di industri A, size-nya sama-sama kecil, ada sekitar 1.000 perusahaan. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat persaingan di antara beberapa perusahaan. Kemudian kapabilitas, kalau makin mirip dengan pesaing, otomatis akan meningkatkan persaingan juga. Kemudian permintaan yang menurun, nah ini
dari produk industri, contohnya sekarang di masa pandemi ya. Ini banyak industri yang kesulitan karena menurunnya demand atau permintaan. Contohnya katakanlah maskapai penerbangan itu agak sulit karena permintaan menurun. Meskipun sekarang udah mulai naik ya. Tapi di awal-awal pandemi itu perusahaan benar-benar turun permintaannya sehingga menyebabkan kesulitan dari si perusahaan itu. Atau bahkan dari industri. Jadi tidak hanya di satu perusahaan, tapi di industri itu mengalami kesulitan. Kemudian produk-produk tersier yang lain. Contohnya misalnya ya barang-barang tersier yang tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen saat ini, saat pandemi itu juga mengalami kesulitan. Makanya kalau pernah lihat di mall ketika pandemi sepi, kemudian barangnya jadi rusak dan lain sebagainya, nah itu karena menurunnya demand. Ini yang mempengaruhi industri juga. Kemudian bisa juga menurunnya harga. Ketika tadi strateginya contohnya yang diambil ada menurunkan harga, nah itu juga bisa mempengaruhi tingkat persaingan di sebuah industri atau di suatu industri. Oke, kemudian faktor lain konsumen berpindah merek secara lebih mudah gitu ya, apalagi ketika didukung oleh teknologi internet saat ini, konsumen itu bisa menghemat biaya pencarian. Mereka tidak perlu keliling toko gitu atau keliling tempat untuk membandingkan harga, cukup dari internet mereka sudah bisa membandingkan harga. Nah, ketika yang dilihat adalah harga, kemudian mudah untuk berpindah merek, tidak loyal terhadap satu merek, ini juga bisa meningkatkan persaingan. Kemudian barrier atau hambatan untuk meninggalkan pasar itu tinggi, meninggalkan dan juga keluar masuk pasar ya, keluar masuk industri itu tinggi ataupun rendah. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap persaingan. Kemudian fixed cost. Kalau fixed cost-nya lebih tinggi di antara pesaing, nah itu juga mempengaruhi, dan beberapa produk yang perishable. Ini juga di mata kuliah yang lain sudah dijelaskan produk-produk apa saja yang termasuk dalam kategori perishable. Oke, kemudian selanjutnya bisa jadi diakibatkan oleh kapasitas yang dimiliki oleh pesaing. Jadi ketika kapasitas yang makin besar, nah itu juga bisa mengancam. Kemudian permintaan konsumen tadi sudah ya, ketika turun. Kemudian inventory, ini juga hampir sama dengan yang atas, kapasitas. Jadi ketika memiliki kelebihan kapasitas, atau misalnya pesaing memiliki atau menjual produk atau jasa yang sama. Nah, ini juga mempengaruhi otomatis ya. Kemudian merger. Nah, ini biasanya dilakukan ketika salah satu mungkin mengalami kesulitan atau karena faktor lain, maka dilakukan merger. Oke, kemudian dari segi potensial entry. Jadi ketika sebuah industri itu mudah untuk dimasuki oleh pemain baru, maka itu akan mempengaruhi terhadap si bargaining power dari buyer. Jadi si pembelinya akan mudah untuk membandingkan, kemudian juga memilih, atau bahkan berpindah merek. Nah, ini makanya barrier itu sangat penting. Makin sulit, maka biasanya bisnisnya makin langgeng, atau biasanya bisnisnya akan akan lebih akan lebih dipilih oleh konsumen. Kemudian kualitas, harga, pemasaran ini juga mempengaruhi terhadap barrier tadi. Jadi semakin bagus kualitasnya, semakin murah harganya, atau semakin valuable, semakin baik promosinya, nah itu juga bisa mempengaruhi. Oke, kemudian yang kedua adalah potensi pengembangan produk pengganti atau substitusi. Nah, ketika
terjadi banyak produk pengganti, contoh produk pengganti ini misalnya sekarang mungkin anak-anak muda sekarang sudah jarang yang nonton TV. Ancaman barang penggantinya apa? Bisa jadi salah satunya adalah YouTube dari internet gitu ya. Jadi, ancaman barang pengganti itu ketika semakin banyak pilihannya maka akan mempengaruhi terhadap perusahaan. Makanya penting untuk mengetahui siapa aja atau apa saja produk-produk yang bisa mengancam produk yang kita jual. Oke, kemudian bargaining power supplier. Nah, ketika supplier semakin banyak, maka akan mempengaruhi terhadap kemampuan bargaining power-nya. Jadi kalau semakin banyak supplier, maka supplier itu biasanya akan memberikan yang terbaik untuk kita karena banyak pilihan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan klien. Tapi semakin sedikit suppliernya, tidak seperti itu mungkin ya yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah semakin sedikit substitusinya, penggantinya. Jadi kalau misalnya suppliernya sedikit, itu bisa mempengaruhi dari si perilaku supplier tersebut. Kemudian biaya dari raw material tinggi ini juga bisa mempengaruhi. Nah, yang dilakukan untuk melakukan controlling adalah bisa dengan backward integration. Ini juga pasti sudah pernah disampaikan di beberapa mata kuliah yang lain ya. Jadi ini cara untuk mengelola bagaimana untuk mengatur bargaining power dari si supplier. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bargaining power customer atau buyer. Nah ini ketika konsumennya itu banyak yang dilakukan oleh si produsen itu seperti apa. Ketika konsumennya sedikit, yang dilakukan oleh produsen itu seperti apa. Nah itu juga dilihat, dipengaruhi dalam persaingan industri. Oke, ini beberapa kondisi yang dapat meningkatkan bargaining power ketika untuk konsumen ya. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan juga ketika buyer itu dapat mengetahui produk price cost, itu juga mempengaruhi. Sebenarnya lebih banyak itu. Jadi ketika mereka lebih mudah membandingkan harga, mereka lebih mudah memilih, nah itu bisa mempengaruhi terhadap bargaining power-nya. Dan lain-lain, ini masih banyak faktor lain ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk menggali informasi secara eksternal. Kalau tadi banyak dilakukan secara langsung gitu ya, melihat perusahaan secara langsung, ini ada beberapa cara juga untuk memperoleh informasi-informasi eksternal. Contohnya misalnya survei dari pelanggan, kemudian penelitian, kemudian misalnya ketika ada speech dari profesional atau direktur, saat meeting. Kemudian bisa dilihat di program TV atau mungkin sekarang di berita ya di internet, di artikel-artikel koran digital dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan interview. Atau misalnya dicari dari data-data yang sudah dipublish. Nah, contohnya jurnal, laporan, kemudian dokumen-dokumen pemerintahan, buku, koran, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dari sumber internet yang terpercaya, contohnya misalnya ketika mencari tentang laporan keuangan atau pergerakan saham misalnya ya, itu bisa dilihat di beberapa platform, salah satunya mungkin Yahoo Finance. Nah itu dia akan memberikan data atau memberikan laporan terkait dengan keuangan ataupun saham perusahaannya. Oke, nah ini dia contohnya, Yahoo Finance, Money Central, dan lain-lain ini bisa digunakan untuk menggali informasi eksternal dari website. Oke, kemudian ini
grouping, ini pengelompokan dari beberapa klaster perusahaan gitu ya. Jadi dilihat dari cakupan geografisnya, kemudian dari segi intensitas pemasarannya. Nanti akan didapatkan hasil kategori-kategorinya seperti apa. Oke, kemudian analisis kompetitor tujuannya dapat mempengaruhi perilaku di dalam pasar dan dapat berdampak jangka panjang, contohnya terhadap biaya dan harga. Kemudian dilakukan analisis sumber dayanya dari kekuatan dan kelemahan, kemudian kemungkinan strategi saat ini dan masa depan untuk melihat apa yang menjadi konsentrasi paling penting dari para pesaing. Kemudian culture, budaya, itu asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan dalam pengembangan strategi, misalnya kualitas. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan ya, mengenai analisis kompetitor. Oke, ini beberapa hal yang bisa juga dilihat dari kompetitor, mulai dari jumlah kompetitornya dan size-nya sebesar apa, kemudian produknya apa saja, harga, dan juga tadi kemudahan untuk memasuki sebuah pasar atau industri. Tools-nya benchmark, tadi udah dibahas ya, tools-nya seperti apa. Oke, kemudian analisis pelanggan, siapa yang menjadi pelanggan kita dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah ini yang harus dipenuhi oleh perusahaan supaya bisa survive. Kemudian segmentasi apa yang dapat disasar untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Meskipun segmentasinya hanya kelompok kecil atau niche market biasanya ya, ada beberapa perusahaan yang mainnya niche market, tapi dia bisa memperoleh keuntungan lebih dari kelompok-kelompok kecil itu. Karena mereka biasanya butuh sesuatu yang mungkin kelompok lain tidak terlalu butuhkan. Nah, biasanya ini ada juga yang bergerak di bidang tersier gitu ya. Jadi mereka hanya bermain pada kelompok kecil, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian bisa berkonsentrasi pada suatu bagian pasar yang kecil. Tadi sama ya. Untuk memaksimalkan sumber daya. Nah, ini yang dilakukan dalam analisis customer. Oke, kemudian analisis segmen, size, potensial pertumbuhan, benefit dari konsumen, loyalitas merek, kemudian kompetisi antara existing dan juga potensial, kemudian opportunity atau threat. Nah, kemudian untuk melakukan analisis industri ada satu tools namanya External Factor Evaluation Matrix, ya EFE Matrix. Ini yang dihitung atau dievaluasi adalah dari segi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, teknologi, kompetitif, dan legal. Nah, ini dari segi eksternal. Biasanya ini ada di eksternal perusahaan ya. Ini semua faktor yang dihitung di dalam sebuah matriks EFE. Nanti kita bahas bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang dilakukan adalah menggali dari segi faktor-faktor berikut, kira-kira yang bisa menjadi peluang dan juga ancaman itu apa saja. Contoh misalnya saat ini Indonesia dikabarkan mau resesi ekonomi. Nah, itu apakah menjadi peluang atau menjadi ancaman? Nah, itu nanti dihitung bobotnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sosial, dari segi budaya, dari segi demografisnya, dari segi politik, peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah, teknologi, dan lain sebagainya. Itu semua sebisa mungkin dibuat daftar, kemudian dihitung di dalam matriks EFE ini. Oke, ini step-stepnya ya. Yang pertama adalah dari faktor-faktor eksternal tadi dibuat daftarnya. Biasanya yang dibuat adalah opportunity duluan. Jadi opportunity-nya apa saja.
dari segi ekonomi apa, kemudian dari segi politik apa, dan lain sebagainya. Kemudian setidaknya ada bukan sedikit ya, tapi minimal mungkin belasan atau bahkan sampai 20 faktor-faktor eksternal yang harus ada dalam daftar. Kemudian dibuat perhitungannya. Jadi contohnya misalnya ada rasio, ada persentasi, ada angka, itu untuk mendukung. Jadi bukan hanya dijelaskan, oh Indonesia resesi, kemudian itu dijadikan ancaman. Nah, tapi diberikan data, kira-kira misalnya pertumbuhan ekonominya berapa, kemudian terkoreksi berapa, nah itu juga dimasukkan ke dalam penjelasan. Kemudian setelah dilakukan list tadi, di daftar, kemudian dibuat pembobotan dari 0 sampai 1. Jadi maksimum total bobotnya adalah 1. Jadi dari faktor-faktor tadi, kalau ada 10, ada 15 faktor, ada 20 faktor, itu dibagi sampai totalnya adalah 1. 0 itu untuk yang paling tidak penting, dan 1 untuk yang sangat penting. Jadi dari faktor-faktor ini diklasifikasikan mana faktor-faktor yang penting, mana faktor-faktor yang tidak penting. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 1. Jadi di sini bisa 0,01, 0,5. Kalau faktornya sangat besar ya, artinya 50% dari total keseluruhan faktor. Ada yang 0,03, ada yang 0,30 misalnya, atau 0,10. Nah ini totalnya harus 1. Kemudian setelah dilakukan pembobotan, kemudian dibuat rating. Rating ini nilainya antara 1 sampai 4. Nah, rating ini digunakan untuk menghitung atau menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam menanggapi faktor. Contohnya misalnya tadi ketika terjadi resesi, maka itu ratingnya berapa? Dari 4 sampai 1. 4 ini yang paling penting, 1 ini yang tidak penting. Jadi apakah dia sangat mempengaruhi perusahaan atau tidak. Kalau sangat mempengaruhi perusahaan, maka diberikan rating 4. Tapi kalau tidak, maka diberikan hanya rating 1. Kalau tengah-tengah, 2 atau 3. Ya, jadi diberikan rating. Kemudian yang step selanjutnya adalah perhitungan. Jadi dari masing-masing faktor ini dikalikan dengan ratingnya berapa, nah kemudian dijumlahkan. Nanti akan didapat hasilnya untuk EFE matrix. Jadi cukup jelas ya. Kalau di langkah kedua ini berbasis industri, jadi secara keseluruhan mempengaruhinya seberapa besar mempengaruhi industri. Kalau di langkah 4 ini dari segi perusahaan kita. Jadi ratingnya penting atau tidak penting itu dilihat dari perusahaan kita. Oke, ini contohnya. Di sini nanti ini bentuk EFE matrix. Di sini nanti di list opportunity-nya apa saja. Kemudian dihitung bobotnya. Katakanlah di sini bobotnya 0,5. Besar sekali ya, 0,5, 50%. Dari total semua ini 0,01, 0,02 misalnya dan lain sebagainya sampai totalnya 1. Kemudian ratingnya berapa? Misalnya ini 4, ini 3, ini 1, ini 2. Nah, ini 1 lagi, ini 2 lagi. Kemudian dikalikan weak score-nya. 0,5 dikalikan 4 berapa? Kemudian ini juga 0,1 kalikan 3 berapa? Selanjutnya, kemudian nanti dijumlah hasil dari weak score-nya itu berapa. Gitu. Nanti akan didapat hasilnya berapa. Gitu ya. Jadi untuk menghitung EFE matrix cukup gampang, cuma tinggal mengalihkan dan memberi bobot dan juga memberikan rating. Ini berdasarkan pengamatan. Jadi penilaian dari perusahaan.
Contoh misalnya saat ini perusahaannya maju, sudah menerapkan sistem yang baru, maka dihitung pembobotannya, misalnya dia menjadi sebuah peluang, kemudian pembobotannya berapa persen, kemudian ratingnya itu berapa persen. Contoh misalnya, oh ini membuat bisnis kita semakin efektif pengerjaannya, maka mau memberikan rating 4, silakan. Ya, jadi rating yang paling tinggi silakan 4 dikalikan dengan bobotnya misalnya 0,5 kali 0,5 dikali 4 itu aja sudah berapa. Itu akan menjadi nilai perusahaan. Oke. Ini ya caranya. Kemudian ini contoh. Di sini untuk sinema, teater, Rowan Country, populasinya meningkat, maka bobotnya sekian, ratingnya sekian, pembobotannya sekian. Nanti jumlahkan untuk EFE lokal 10 teater sinema kompleks adalah 2,58. Oke. Ketika hasilnya 4, maka artinya organisasi itu merespon dengan baik ancaman dan juga peluang. Tapi kalau nilainya 1, artinya perusahaan itu tidak bisa merespon terhadap peluang dan menghindari ancaman. Ini harus berhati-hati. Oke, kemudian yang kedua adalah tools-nya menggunakan CPM, Competitive Profile Matrix. Nah, ini untuk menghitung strength dan weakness dari perusahaan pesaing. Langsung ke contoh ya. Di sini critical success faktornya harus ditentukan dulu, mulai dari advertising, harga, produk, dan lain sebagainya. Kemudian diberi bobot sama, totalnya 1. Kemudian diberikan score rating, nanti hasilnya akan didapat perusahaan 1 berapa, perusahaan 2 berapa, perusahaan 3 berapa. Nah, yang nilainya paling tinggi artinya dia yang dinilai lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain. Ya, jadi 2 tools, EFE Matrix dan juga CPM. Kalau CPM ini dibandingkan dengan yang lain, kalau EFE itu hanya 1 perusahaan. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.